akan datang suatu masa di mana mereka hanya mengatakan Allah, Allah, la yuqimuna la yusalluna wa la yasumun wa la yutuna zakat. Mereka tidak sholat, tidak berpuasa, tidak bayar zakat. Taunya cuman Allah. Gak tahu apa itu sholat, apa itu zakat, tidak tahu Pak. Lalu mereka mengatakan adrakna aba'ana yaqulun Allah. Kami cuman taunya, katanya, kata mereka, kami cuman mendapati orang-orang tua kami juga mengatakan Allah, wala yusalluna wala yasumun. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat. Nah, ini barangkali adalah akhir dari orang-orang yang kenal kepada Allah. Baru setelah itu tidak akan ada orang yang percaya kepada Allah. Kapan? Di antaranya adalah dengan adanya angin yang berhembus sejuk, di mana angin itu akan mencabut ruh sisa orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-mukhlisin wa ashabihi al-mujahidin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para hadirin, semoga Allah meridai kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang kita dapatkan. Juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita membacakan hadis yang kita bahas sedikit, yakni dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dicabutnya ilmu. Wa taksuruz zalazilu, dan banyaknya gempa. Wa yataqarabaz zamanu, dan saling berdekatan waktu. Wa tadhharul fitanu, dan merajalela berbagai macam fitnah. Wa yaksurul harju, dan banyak terjadi kekacauan. Wa huwa al-qatlu, berupa pembunuhan.
hatta yaksura fikumul mal, sampai menjadi banyak di tengah-tengah kalian harta, fayafidah, sehingga melimpah. Hadis ini para jamaah membicarakan tanda kecil kiamat. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda kecil kiamat sangatlah banyak. Termasuk yang paling, di antara yang paling pertama tanda kecil adalah dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan agar bersiap-siap menghadapi 6 persoalan sebelum terjadi hari kiamat. Di antaranya kata Nabi, mauti, kematianku, kewafatan Rasul ini termasuk tanda kecil kiamat. Kalau sudah Rasul wafat yang merupakan nabi terakhir, maka tidak akan ada lagi nabi, yang berarti semakin ke belakang semakin kita mendekati hari kiamat. Hanya kita tidak tahu seberapa umur dunia sampai hari kiamat. Meskipun ada satu hadis yang Rasul menyatakan umur umatku, kata Rasul, umur umatku adalah umur umat Rasul, artinya umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun. Tidak sampai 1500 tahun. Nah, di sini para ulama mengkaji tentang umur umat Rasul. Ini bukan terjadi kiamat ya. Yang dimaksud adalah sampai akhir umat Islam, batas akhir umat Islam, di mana di saat itu tidak ada lagi orang-orang yang percaya kepada Allah, bahkan tidak kenal kepada Allah. Baru saat itu disebut dengan umur umat Rasul, umat Islam. Nah, yang paling terakhir di saat itu, yang paling terakhir mungkin ada orang yang hanya mengatakan Allah. Ada dalam sebuah hadis Rasul menyatakan bahwa akan datang suatu masa di mana mereka hanya mengatakan Allah, Allah, la yuqimuna la yusalluna wa la yasumun wa la yutuna zakat. Mereka tidak sholat, tidak berpuasa, tidak bayar zakat. Taunya cuman Allah. Gak tahu apa itu sholat, apa itu zakat, gak tahu Pak. Lalu mereka mengatakan adrakna aba'ana yaqulun Allah. Kami cuman taunya, katanya, kata mereka, kami cuman mendapati orang-orang tua kami juga mengatakan Allah, wala yusalluna wala yasumun. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat. Nah, ini barangkali adalah akhir dari orang-orang yang kenal kepada Allah. Baru setelah itu tidak akan ada orang yang percaya kepada Allah. Kapan? Di antaranya adalah dengan adanya angin yang berhembus sejuk, di mana angin itu akan mencabut ruh sisa orang-orang yang beriman, akan dicabut. Siapa yang terkena angin akan dicabut dengan ruh, tentu dengan malaikat Pak ya, malaikat maut. Angin itu sejuk. Baru di saat itu tidak ada lagi orang yang percaya kepada Allah, berarti kiamat semakin mendekat. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul umur umatku, umur umat Rasul tidak sampai 1500 tahun. Nah, karena sebelum ada angin ini sudah masuk tanda besarnya Pak. Tanda besar.
angin yang berhembus. Tanda besar yang lain sebelum ada angin, yakni ad-dabbah, binatang melata yang muncul dari bumi, di mana para ulama ada yang mengatakan binatang itu akan muncul di wilayah Mekah, bahkan ada yang mengatakan muncul dari bawah Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Binatang ini akan datang kepada orang-orang yang masih beriman dengan memberikan tanda di wajahnya, dengan mengatakan anta mu'min, kamu beriman. Datang kepada orang lain yang beriman mengatakan anta mu'min. Baru setelah itu ada angin yang berhembus sejuk. Nah, sebelum adanya dabbah, tapi dabbah ini mungkin ada orang yang beranggapan semacam monster, binatang yang digambarkan sebagai monster. Tidak, dabbah ini bukan binatang yang merusak, tapi memang binatang yang Allah munculkan untuk memberi tanda kepada orang-orang yang beriman. Mungkin saja ada orang yang membuat film tentang monster yang akan merusak, sehingga menjadi sebuah gambaran bagi sebagian orang awam bahwa dabbah itu adalah binatang yang jahat, membunuh. Tidak, dabbah ini binatang yang memang datang untuk memberi tanda kepada orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan diberi tanda. Nah, sebelum dabbah muncul, ada kejadian besar, tanda besar kiamat, yakni turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa, beliau setelah membunuh Dajjal. Dajjal juga tanda besar kiamat. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, maka Nabi Isa akan menjadi hakiman adilan, menjadi hakim yang adil, kata Rasul, selama 7 tahun. Pemimpinnya Al-Mahdi, hakimnya yang memutuskan perkara sesuai dengan syariat Allah adalah Nabi Isa dengan seadil-adilnya, di mana Rasul mengatakan innaha tamla'ul arda qistan wa adlan. Kepemimpinan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran. Kama muliat juran wa zulman, seperti mana bumi sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Jadi maknanya para jamaah, ini rentetan tanda besar kiamat. Ya, setelah tanda kecilnya, tanda besarnya adanya Nabi Isa turun untuk jadi hakim, turun dari langit yang kedua, lalu membunuh Dajjal. Dajjal pun juga merupakan tanda besar kiamat. Lalu Nabi Isa memimpin dan wafatlah akhirnya Nabi Isa setelah Nabi Isa menjadi hakim selama 7 tahun. Nah, di mana orang-orang yang awalnya semua beriman kepada Allah, ketika Nabi Isa hidup, bahkan orang-orang yang dulunya mengatakan Isa adalah anak Allah, bahkan ada yang mengatakan Isa adalah Allah, di saat itu setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, maka semua ahlul kitab beriman. Kan disebut dalam surat An-Nisa, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan tidaklah ahlul kitab kecuali semua beriman. Kecuali beriman kepada siapa? Ada 2 tafsir. Tafsirnya qabla mautihi, sebelum kematiannya. Ada yang menafsiri kecuali beriman kepadanya. Kepadanya itu ada yang menafsiri beriman kepada Nabi Muhammad. Tafsir yang pertama, ahlul kitab yang tidak percaya kepada Rasul kita akhirnya akan beriman kepada Rasul. Ada tafsir kedua, ahlul kitab yang mengatakan Isa adalah anak Allah, akhirnya akan meyakini Isa adalah utusan Allah.
qabla mauti, sebelum kematiannya, sebelum kematian Nabi Isa. Berarti setelah ketika Nabi Isa memimpin, semua orang beriman. Ahlul kitab juga beriman, tidak ada yang tidak beriman. Adil seadil-adilnya waktu itu. Lalu para jemaah sekalian, Nabi Isa wafat. Setelah wafat Nabi Isa, banyaklah orang-orang kembali melakukan kemaksiatan, termasuk kesyirikan dan kekufuran dimunculkan. Baru di saat itu merajalela kembali. Tahun demi tahun berlanjut, maka kejahilan semakin merajalela. Nah, itu yang nanti akan mengarah kepada akhir umat Islam, yang puncaknya hanya kenal Allah tapi tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tahunya Allah saja, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak tahu ilmunya. Ini barangkali akhir umat Islam, ya. Karena Nabi mengatakan, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqulu ahad, la yaqulu ahad Allah. Sampai tidak ada satu orang pun yang mengatakan Allah. Berarti ketika terjadi hari kiamat, semua tidak ada yang kenal Allah. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang meyakini Allah. Semua telah berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu Rasul mengatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyaksikan peristiwa hari kiamat. Ini berarti kita melompat kepada peristiwa tanda besar kiamatnya. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Tanda kecilnya di antaranya Rasul mengatakan tidak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilmu, sampai diangkat ilmu. Dengan apa diangkat ilmu? Dengan cara diwafatkan para ulama. Bukan dihilangkan ilmu dari dada-dada para ulama, bukan. Orang alim jadi bodoh, bukan. Tapi diwafatkan para ulama. Dengan hadis lain, innallaha la yuqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari hambanya, para ulama. Walakin yuqbidul ilma biqadbil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, hatta idza lam yubqi aliman, sampai kalau sudah tidak ada menyisakan seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasuilu, maka mereka ditanya tentang satu persoalan agama, para pemimpin jahil tadi. Fa'aftau, maka mereka berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, karena fatwanya tanpa ilmu menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Tapi kalau sekarang masih ada para ulama, walaupun ya kemampuannya tidak bisa disamakan dengan ulama pada zaman dahulu. Sekuat-kuat dan secerdas-cerdasnya ulama zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan ulama pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu, kita ambil contoh saja Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau lihat kitab, lihat saja itu sudah hafal, Pak. Ini lihat, itu seperti scan, bukan baca ya. Lihat itu ingat langsung dari halaman atas sampai bawah langsung ingat. Kalau sekarang mungkin ada yang baca sekali, kalau cuma lihat nggak hafal. Imam Syafi'i, beliau itu kalau baca kitab halaman sebelah ditutup, karena kalau tanpa sengaja melihat langsung hafal. Kalau pergi ke pasar, telinganya ditutup, karena mendengar orang-orang pasar ngomong itu ingat semua apa yang masuk ke telinganya. Jadi nggak bisa disamakan ulama sekarang dengan ulama terdahulu. Ada penurunan kualitas. Makanya ulama dahulu bisa menguasai berbagai macam ilmu sampai mencapai tingkatan mujtahid mutlak, karena semua bidang ilmu dikuasai. Kalau sekarang terbatas, tidak ada mujtahid mutlak.
Nggak ada mujtahid mutlak sekarang, nggak bisa. Kalaupun hebat, ada yang hebat di bidang tafsir, tapi belum tentu di bidang fikih menguasai. Ada yang hebat di bidang fikih, tapi belum tentu di bidang hadis menguasai. Ini ulama sekarang, apa muqayyad, terikat dengan satu cabang ilmu. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah para ulama diwafatkan, maka akan terjadi yang namanya kejahilan. Nah, ini yang di zaman sahabat sudah mereka banyak merasa khawatir. Mali ara ulama akum yadhabun, kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, saya tidak mau melihat ulama kalian pergi wafat. Juhalakum la ta'allamun, sementara orang-orang jahil kalian tidak mau belajar. Ta'allamu, belajarlah kalian. Fa innal alima wal muta'allim syarikani fil ajri, karena orang alim dan yang belajar, pelajar, sama-sama mendapat pahala. Nah, sekarang beda Pak, kualitas ilmu, kualitas pengetahuan, terus cara belajarnya juga beda dengan pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kuat belajarnya, tidurnya sedikit, kuat belajarnya berjam-jam. Ya, zaman sekarang, makanya kalau umpama buka di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, betapa ulama pada zaman dahulu itu belajarnya sungguh-sungguh, totalitas. Kalau sekarang yang totalitas itu sedikit. Dan itu pun kalau sudah jadi ulama besar, mereka tidak berhenti, terus belajar. Imam Syafi'i setelah jadi imam, pendiri mazhab Syafi'i, terus belajar, mempelajari mazhab dari Irak, dari Madinah pergi ke Irak, sudah jadi ulama besar, pendiri mazhab. Belum cukup, pergi ke Mesir, sehingga nanti ada yang namanya pendapat, perubahan pendapat, pendapat lama, pendapat baru. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Kalau sekarang sudah selesai pendidikan, sekarang kan sudah hebat. Nggak begitu, terus sampai mati kita belajar. Para jemaah sekalian, inilah pentingnya memahami ilmu. Dan ilmu itu harus kita pahami dengan mata rantai melalui para ulama. Sebab kalau tidak menggunakan jalur para ulama, maka orang-orang awam yang akan menciptakan ilmu itu. Kalau orang awam menciptakan ilmu, walhasil akan terjadi yang namanya kesesatan demi kesesatan. Makanya kita tidak boleh antipati kalau menyebut istilah ulama-ulama. Saya pernah Pak dikritik, diprotes, Ustadz kok selalu menyebut ulama, Quran hadis. Saya bilang, kita jawab, ada hadisnya loh Pak. Ulama, Rasul mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Anbiya, para nabi, tidak mewarisi dinar dirham. Innama warasul ilma. Akan tetapi para nabi hanya mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya adalah para ulama. Kalau kita memahami satu ilmu, baik ilmu fikih, ilmu hadis, Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, harus memahami sesuai dengan porsi para ulama, terutama ulama pada zaman dahulu. Kalau memahami porsi kita menurut pemahaman kita pribadi, ini bahaya, dan itu akan menyebabkan terjadi kesesatan. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih riwayat mutawatir, tingkatan mutawatir, Rasul bersabda, "Man qala fil Qur'an bighairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang bicara Quran tanpa ilmu, dalam hadis yang lain bi ra'yihi, menurut pendapat pribadinya, siap-siap tempatnya di neraka. Karena orang awam itu tidak boleh hafal Quran saja, tidak cukup untuk membicarakan Quran. Dia harus belajar dulu tentang ilmu-ilmu Quran, paling tidak lihat tafsirnya.
Itu bahaya loh Pak kalau kita hanya memahami Quran menurut zahir ayat, diartikan sesuai dengan terjemahan depak. Contoh yang sekarang lagi rame itu. Siapa? Az-Zaitun menafsiri Quran menurut dia, menurut ketuanya, petingginya, menurut syekhnya. Salat renggang, ya. Salat idnya renggang, jarak 1 meter. Dipakainya ayat Quran. Apa ayatnya berbunyi? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Hai orang yang beriman, kalau kalian melapangkan, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah dalam majelis-majelis. Lihat, di sini Allah menggunakan kata majelis, bukan menggunakan kata solat. Tapi orang yang mau membenarkan pendapatnya menggunakan ayat sembarangan. Beda majelis ilmu yang dimaksud, termasuk di sini. Ada majelis ilmu. Kalau ada orang, kasihlah peluang untuk duduk. Cek KTB-in Pak, tapi saya lihat di sini renggang. Masih banyak tempat yang kosong. Nah, ini yang dimaksud ayatnya adalah majelis ilmu. Bukan soft solat, tapi karena tidak mau menggunakan Quran dengan benar, maka ditafsirkan menurut hawa nafsunya. Yang juga nyeleneh, Quran dikatakan qala Rasul. Quran adalah perkataan Rasul, bukan firman Allah. Itu dikerjakan oleh, diyakini, diajarkan oleh Pondok Az-Zaitun tadi. Buktinya ketika khutbah Jumat atau khutbah Id mengatakan qala Rasulullah, lalu baca ayat. Dan banyak yang lain. Ini menunjukkan berbicara Quran sembarangan, sembrono. Nauzubillah. Pentingnya kita mengikuti pemahaman para ulama tentang ilmu agama. Termasuk juga para jamaah sekalian, dalam hal ini pentingnya kita memahami fikih juga berdasarkan para ulama. Ada hadis yang kemarin kita bacakan, Rasul mengatakan, sayati ala nas zaman taksuru fil qurra wa taqillu fil fuqaha. Akan datang kepada manusia satu masa banyak para qurra, para penghafal Quran, tapi sedikit ahli fikih, para fuqahanya. Berarti di sini bisa kita pahami orang-orang yang hanya mempelajari Quran dari sisi bacaan, dari sisi hafalan, tapi tidak memperdalam tentang ayatul ahkamnya, tentang fikih, tentang ilmu-ilmu Qurannya, asbab nuzulnya, hanya sebatas dibaca. Apa salah? Tidak. Mempelajari Quran tidak salah. Jadi hafidz Quran itu bagus, tapi kalau bisa jangan hanya sebatas dihafalkan, tapi lanjutkan setelah hafidz Quran mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena kata Ali bin Abi Thalib, Al-Qur'anu aslul ulum. Quran merupakan sumber segala ilmu. Makanya ulama pada zaman dahulu kalau sudah hafal Quran baru dikasih ilmu hadis, ilmu fikih. Kalau belum hafal Quran, mereka tidak mau memberi pelajaran yang lain, harus hafal dulu. Rata-rata hafalnya sebelum balik. Ulama salaf. Karena apa? Quran merupakan sumber ilmu. Para jamaah sekalian, kita lanjut. Wa taksuruz zalazilu, dan akan banyak terjadi guncangan-guncangan, gempa bumi. Sudah kita rasakan, gempa bumi sudah banyak terjadi. Kemarin beberapa hari yang lalu di Jawa Tengah, dan ini akan terus terjadi. Bahkan Rasul mengatakan, baina yaday sa'ati mautan syadid wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Menjelang hari kiamat akan banyak kematian yang dahsyat, kematian yang besar, yang dahsyat. Setelahnya akan terjadi tahun-tahun gempa. Berarti akan terjadi terus, baik di laut maupun di darat. Gempanya di laut tapi efeknya ke daratan.
menyebabkan terjadinya tsunami, hancur bangunan, banyak kematian, gunung meletus. Itu semua satu rentetan, Pak. Kalau sudah terjadi gempa, gunung pun juga akan mendapat efeknya, sehingga akan rawan terjadi gunung meletus dan bencana alam yang lainnya. Ini sebagai tanda kiamat. Karena apa? Karena perbuatan dosa manusia semakin merajalela, maka Allah memberikan peringatan yang demikian. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang berusaha menjaga imannya, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, berusaha meninggalkan maksiat, kalaupun toh mendapat musibah akibat dari gempa bumi, misalkan kena runtuhan bangunan lalu mati, maka itu terhitung mati syahid. Karena di antara beberapa yang terhitung mati syahid kata Rasul, di antaranya adalah orang yang tertimpa bangunan, itu syahid, orang beriman. Orang yang tenggelam di lautan atau tenggelam di daratan karena tsunami, juga mati syahid. Sepanjang orang-orang yang beriman. Makanya musibah termasuk gempa bumi bagi orang yang beriman ini adalah ujian, sekaligus cara Allah menghapus dosa. Tapi bagi ahlul maksiat peringatan. Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, gempa merupakan azab. Wa yataqarabaz zamanu. Tanda yang selanjutnya adalah waktu semakin berdekatan. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai zaman waktu semakin dekat. Fatakunu as-sanatu kasyahri, setahun seperti sebulan. Wasyahru kal jum'ati, sebulan seperti satu Jumat, sepekan. Wal jum'atu kal yaumi, satu pekan seperti sehari. Wal yaumi kasa'ati, satu hari seperti satu jam. Wasa'atu kadirmatin minan nar, sedangkan satu jam seperti orang menyalakan api, sebentar saja. Bukan waktunya cepat, tetapi kesibukan manusia karena urusan dunia seakan-akan waktu terasa cepat. Ditambah lagi penjelasannya adalah barokah waktu diangkat. Makanya kalau sudah urusan dunia waktu kurang terus, Pak. Kok ini cepat duhur, kok ini Jumat lagi, ini nggak terasa kita sudah masuk Ramadan. Bukan waktunya cepat, tetap waktunya 24 jam dalam sehari semalam. Tapi karena sibuknya manusia mengejar dunia, akhirnya keberkahan diangkat oleh Allah. Tapi kalau ibadah 5 menit ngaji terasa lama. Nah, pada zaman dahulu urusan akhirat mereka kejar, dunianya sekedarnya saja, sehingga tidak terasa cepat waktu. Selanjutnya watadharul fitanu, akan merajalela berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah jabatan, harta. Ini merajalela. Sehingga orang-orang yang beriman semakin mendapat tantangan yang besar. Ahlul ibadah, ahlul ilmi, tantangannya besar. Orang yang ahlu ibadah, orang yang ahlu ilmu, biasanya tantangannya wanita. Kalau sudah mendapatkan wanita, tantangannya harta dan jabatan. Kalau orang sedang mencari ilmu, biasanya ujiannya wanita. Kalau sudah dia dapatkan wanita, dia akan sibuk memikirkan bagaimana jadi orang yang kaya, orang yang punya harta. Kalau sudah punya harta, yang dipikirkan bagaimana punya jabatan. Kadang kalau sudah mendapatkan jabatan, iman dibuang, iman dijual. Dan itu terjadi zaman sekarang. Fitnah. Makanya jangan merasa dengan ibadah kita yang hebat, saya pasti selamat dari fitnah. Jangan. Ini namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah.
dan itu dosa besar, karena Allah akan terus menguji. Semakin kuat iman kita, semakin hebat ibadah kita, semakin kuat juga setan yang akan menggoda. Jangan merasa aman, karena ada orang yang ahlu sholat, ahlu ibadah. Siapa namanya? Bal'am, pemuda yang kerjanya di masjid, sholat, terus muazzin. Suatu ketika naik ke menara untuk azan. Tetangga masjid seorang Nasrani, keluar putrinya yang cantik. Dia melihat ke bawah, terpesona dengan kecantikan tetangganya yang Nasrani tadi. Lupa dengan azan, dia kenalan dari atas masjid. Kata wanita tadi, bapakku tidak mungkin menikahkan aku dengan kamu. Kenapa? Karena aku seorang Nasrani. Ya kalau begitu saya mau masuk agama kamu saja. Oke, kalau begitu diterima. Berarti langsung tembak ya. Tak sabar Pak, langsung ditembak, dilamar di tempat. Saking girangnya dia mau menyambut gadis yang cantik, langsung melompat, lupa diri, mati di tempat. Padahal pemuda yang selalu sholat, jadi muazzin, karena merasa aman dari makar Allah, nah ini tidak dibenarkan. Termasuk dosa besar al-amnu min makrillah, disebut dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Jangan kita yang sudah hebat, ahli ibadah, banyak sedekah, jangan merasa hebat, jangan merasa diterima. Harus disertai dengan rasa khawatir, khawatir tidak diterima. Harus disertai dengan rasa takut, takut akhirat kita su'ul khotimah. Oleh karena itu banyaklah orang-orang terdahulu, mereka ahli ibadah tapi selalu menangis, menangisi diri sendiri. Sehingga dikatakan kalau sibuk dengan diri sendiri tidak sempat memikirkan orang lain. Beda dengan kita memikirkan orang lain, tidak sempat, terhalangi untuk memikirkan diri sendiri. Wa yaksurul harju, dan kata Rasul selanjutnya akan banyak terjadi kekacauan, wal qatlu berupa pembunuhan, sampai akan banyak melimpah harta yang dikejar oleh manusia. Dan itu akan terjadi terutama di zaman Nabi Isa. Harta melimpah sampai orang yang mau menerima zakat dan sedekah susah karena saking banyaknya harta. Sudah insya kita cukupkan demikian. Mohon maaf. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.